Dulu itu kita belajar tahsin, terus belajar ngafalin tuh dari SD, dari kecil gitu. 3 aja ya Kak? 3 aja Kak, udah uyuhan. 2-nya dari SD gitu, satunya dari SMP. Sesuai target banget. Ayo dong lulus tahsinnya. Abis itu kita ngeliwet ya, sampai ngeliwet itu setelah semuanya lulus tahsin. Nah, aku tuh 3 juz belakang itu penting banget untuk duluan dihafal. Setuju aku. Karena dan akhirnya ikutlah wisuda pas lulus itu 15 juz. Oh, dari LTK ini. Oh, bulan tuh 15 juz. Habis itu Dulu kita ya waktu SD SMP tuh ujiannya nggak 1 kali duduk, tapi kita ujiannya ada soal-soal ayat yang harus kita lanjutkan dan itu diacak gitu. rasa kompetitif diri sendiri aja ya. Mantap. Saya suka perempuan-perempuan seperti ini. Tadi ya Ul ya, aku dengar beberapa kali kayak Ul nambah hafalannya cukup signifikan dalam waktu yang cepat. Nah, aku sering sih dengar trik dari kanan kiri gitu ya tentang ngafalin. Boleh di-share nggak kalau dari Aul sendiri gitu, trik ngafalin gimana dan murojaah? Kalau aku sekarang kayaknya belum berniat menambah, tapi kayaknya nih murojaah yang sudah ada juga kayaknya ya Allah ya Rob gitu kan. Kalau trik ngafal sih, mungkin karena di pesantren itu ya tadi ya yang lingkungannya itu mendukung dan waktu kosong tuh emang jarang orang yang bisa diajak ngobrol. Jadi ya udah kalau nggak tidur ngafal gitu. Subhanallah, salihah sekali. Jadi terutama aku sampai sekarang nih aku tuh ngerasa kalau aku bisanya tuh belajar di abis isya. Nah, jadi dulu juga kayak gitu. Aku ngafal efektifnya abis isya. Jadi sebelumnya kita harus tahu nih kapan waktu kita gampang nempel sih hafalannya. Iya, beda-beda. Gitu. Beda-beda. Jadi kayak ada orang yang harus sambil nonton TV, ada deh. Oh, iya. Teman aku tuh ada yang harus misal buka buku apa tapi dibuka aja, dia sampai ngafal, tapi ini dibuka aja terus ngafal baca gitu. Akhirnya nempel bisa. Jadi intinya mah beda-beda sih kalau buat aku. Yang pertama itu harus tahu dulu waktu kapan nih kita fokus yang benar-benar gak mikirin apa-apa gitu, yang benar-benar si malesnya teh lebih sedikit di waktu itu gitu ya. Nah terus yang kedua kalau untuk ngafalnya karena rasa kompetitif itu aku tuh gak bisa kalau sedikit, kayak aduh malu. Gitu. Baik. Astagfirullah. Gak apa-apa, tapi bagus loh itu kan. Iya. Maksudnya mainnya gitu kalau kayak kata Rasul, manyangan sakia gitu. Dan emang awalnya mah emang dikit-dikit aja dulu kayak 2 ayat. Oh, ntar coba deh gitu. Besoknya aku nambahnya 3 ayat. Terus misal setengah halaman deh cobain. Nah, setengah halaman udah kebiasa, baru deh nambah-nambah. Akhirnya kalau store aku sehalaman gitu. Store baru kayak gitu. Jadi kalau yang surat-surat ayat panjang tuh memang enaknya sehalaman. Iya, betul. Gitu. Nah, terus diulang-ulang sih. Iya ya. Diulang. Oh ya, dan yang memudahkan itu belajar bahasa Arab. Tuh. Saya nih harus belajar lagi bahasa Arabnya. Jadi sampai apa ya? Kebayang misal ini lupa nih. Terus apa ya lanjutannya? Tapi kita tahu nih artinya apa. Jadi tinggal diarabin gitu. Oh, Masya Allah, keren banget. Karena belajar bahasa Arab juga memudahkan. Trik yang saya harus ini jadi double belajar, nggak apa-apa. Emang aku ini sih kalau ada beberapa ayat yang paham maknanya gitu, ya itu kan, enak. Kan? Kayak Al-Waqiah itu kan kelihatan muter-muter ya, tapi ada fa'amma, ada wa'amma. Tapi kalau kita tahu ini lagi bahas apa nih, lagi bahas yang nerakanya, lagi bahas surganya gitu, kan bisa lebih mudah kita membedakannya gitu. Nah, berarti PR kita. Apalagi di bagian-bagian siroh. Iya benar. Nah, Yusuf. Itu, kayak Yusuf, Nuh. Kan itu urutan ceritanya kayak gimana? Betul, urutan ceritanya. Iya. Oke. Noted ya, walaupun ya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tidak semudah itu, tapi pasti bisa. Karena itu bahasa. Iya, pasti. Bahasa yang seharusnya sih mau nunggu nanti juga di akhirat gak apa-apa, bahasa bisa tiba-tiba gitu. Autopilot udah bisa. Oke. Tadi kalau itu kan ngafalin kalau murojaah? Kalau murojaah, kalau idealnya sih untuk orang yang selesai itu seharinya 5 juz ya. Idealnya ya. Tilawah sajuz idealnya 5 juz karena jadi selama agar 6 hari itu selesai. Setiap minggu tuh diulang satu Quran gitu. Satu kali hatam tapi murojaah ya. Murojaah. Nah, tapi akan tetapi
Akan tetapi, Akan tetapi, lagi-lagi. lingkungan. Iya. Nah itu, yang kedua kita butuh partner. Partner apa? Butuh partner untuk Oh, murojaah saling kirain. setor. Iya benar. Karena yang pertama kita bisa dengar dia murojaah ke kita. Jadi sambil oh iya, oh ini ayatnya, oh gitu. Nah terus yang kedua kita juga enak kalau di storyin. Kayak gimana ya teh? Kayak kita lah lebih suka ngobrol. Ada orang yang mau mendengarkan kita cerita gitu. kan, kita mendengarkan kayak cerita gitu, dia iya, gitu. kayak Iya, gitu. Jadi lebih ke partner dan apapun. Jadi aku juga udah nyoba kayak berkali-kali sama temen ini. Ada kan temen aku juga yang udah selesai gitu. Ayolah pice gitu. Tapi dia udah nikah, jadi dia mah punya ya. Saya nih. Saya nih Sama siapa cemana gitu. Gitu. Iya. Gitu. Dan jadi aku juga sekarang mikir, oh pantesan teman-teman aku yang udah selesai itu langsung dinikahin karena murojaah tuh kayaknya butuh partner ya. Ya Allah, sebuah insight. Ini susah nih. Bukan susah, bingung soalnya nih gitu. mau dua temen aku dua-duanya kayak gitu. Malah yang satu mah dia paling bungsu di kelas tapi tiba-tiba nikah. Gak pernah ngomongin Iwan, tiba-tiba nikah. ngomongin gitu. Iwan tiba-tiba nikah. Nanti Setelah nggak usah selesai langsung diobrolin ya nikah. Iwannya, nanti tiba-tiba Gitu. nikah. Oke. Iya. Karena itu ya, kayaknya nggak aku doang nih, kayak semua orang nggak semua, mostly orang tuh bilang sepertinya murojaah itu tingkat kemenantangannya lebih tinggi ketimbang menghafal gitu. Kayaknya bukan menantangnya teh, Bukan apa itu? tapi malesnya. Iya, bener. Jadi banyak kan kalau ngafal kan kita gak mikirin ayat lain. Kalau Iya. murojaah kan kita mikirin Nyampur ya. yang iyo acan, nu itu acan gitu. Hafal kan, hafal nu iya hilap gitu kan. Betul. In Sundanis. Yang ini hafal maksudnya yang ini lupa gitu Ya, kayak kayak gitu. gitu. Bagi kalau ketuker-tuker ya ayatnya. Tiba-tiba Al-Baqarah ada aja ada beberapa ayat yang sama kan. tiba-tiba An-Naba ada di atas kasur. Gimana nih gitu Iya, pertanggungjawabannya. Iya. Murojaah tuh lumayan sih. Tapi Aul itu murojaah tuh nggak lihat Quran atau sambil kayak Lihat dong. Oh, lihat. Atuh. Udah belum semutkin itu ya. Masya Allah, ya Insya Allah gitu. nanti Amin dimungkinkan. ya, semoga Karena teman-teman aku juga yang udah bil goib itu dan emang yang hidup di lingkungan pesantren juga. Bil goib itu Yang apa? bil goib tuh yang udah 30 juz sekali duduk. Itu mereka yang lanjut lagi pesantren di luar gitu, melanjutkan terus. Dan emang yang bener-bener ikut takhasus lagi gitu, yang bisa bil goib tuh aku belum denger sih ya temen aku yang bil goib yang kuliahnya di negeri belum sih. Iya. Gitu. Jadi Menarik lagi-lagi lingkungan. Sengaruh itu ya teman-teman, ternyata di mana kita tinggal itu cukup ngaruh. Tapi ini bukan berarti teman-teman yang hidupnya sudah seperti kita di lingkungan luaran sini yang bukan lingkungan pesantren nggak bisa Iya, kok. betul. Banyak sekali cara gitu. Makanya Asal aku kita sering aku berkali-kali mau bilang ke dia setoran tapi belum pernah. Nanti ya, Ya kita udah, realisasikan ya. Yaudah, tiap ketemu realisasikan. aja yuk, tiap minggu. Waduh, iya boleh. Tiap mingguan kita ketemu. Tiap minggu nanti saya ditanya. Dikasih waktu itu berapa ayat juga. Belum selesai. Kita disuruh ngafalin ayat-ayat segitu doang. Banyak alasan. Waduh, belum, maaf ya, belum gitu. Aku sibuk ya. Nggak, itu banyak alasan, udah ketahuan. Banyak alasan kadang. Bukan, iya mungkin ada tingkat menantangnya ada, tapi lebih ke malesnya. Iya, betul. Susah menaklukkan diri sendiri gitu kadang-kadang. Oke, tadi setelah cerita Aul yang panjang memang dimulai dari sekolah IT ya. Aku dan Aul SD dan SMP di tempat yang sama. Sekolahnya Islam Terpadu, memang ada program menghafal dan tahsin. Kemudian Aul masuk ke pesantren gitu, dan di sini satu poin yang aku pelajari memang better kita paham dulu tahsin ya, baru ngafalin gitu. Betul. Karena aku tuh dulu juz 30 tuh kan ngafalin waktu kecil ya. Terus pas aku murojaah ternyata aku banyak banget makhraj yang ketukar. Karena dulu waktu kecil ya asal bunyi aja dulu gitu. Asal bunyi dan asal hafal. Ternyata pas aku lihat lagi, ini aku ternyata banyak yang makhrajnya salah ya. Gitu. Jadi memang penting banget teman-teman kita belajar dulu tahsin, tahu dulu gitu ya. Betul. Bacaan yang baik itu seperti apa, baru nanti mulai menghafal. Itu sih, terus kayak kegigihan tadi yang Aul punya, semoga kita juga bisa mencontoh, karena aku juga pastilah seorang muslim tuh pengen menyelesaikan hafalannya, paling sudah dimulai bahasanya, sudah memulai, selesaikanlah dengan tanggung jawabnya gitu ya. Semoga kita semua bisa merealisasikan itu. Dan terakhir, ada pesan tidak buat teman-teman, buat aku gitu, untuk terkait ini ya,
hafal, menghafal, murojaah ini. Oke. Mungkin kalau pesan untuk yang baru mau menghafal, terus ada yang pengen tapi takut karena kadang kan ada yang nanya juga ke aku, gimana nih pengen ngafal juga tapi takut lupa kan dosa gitu dan sebagainya. Ya emang, cuman gak usah takut karena yang namanya murojaah itu kan gak ada yang target sebetulnya gitu ya, kayak Allah juga gak menyebutkan di hadis atau di Quran kamu murojaah harus segimana gitu kan. Jadi asal kita ngulang, asal kita gak lepas dari Quran ya hayu gitu, gabres aja gitu, jangan takut untuk menghafal kayak gitu. Itu untuk orang yang belum menghafal. Terus misal untuk teman-teman yang sudah sama-sama selesai, ayolah kita berpartner untuk murojaah. Murojaah ya. Kalau bisa mah ada kelompok gitu untuk apa ya? Ya biar jadi lingkungan itu yang tadi aku bilang yang berpengaruh untuk bisa bikin sama-sama semangat untuk murojaah. Terus untuk teman-teman yang lain, kalau misal belum bisa menghafal atau apa ya minimal mah baca Quran gitu dah. Maksudnya bukan apa ya, apalagi sekarang kan lagi rame ya teh yang film tentang mengenai kemunafikan orang-orang alim agama. Tahu kan itu ya? Nah, menurut aku karena mau siapapun, mau orang yang bermaksiat, mau orang yang berdosa, dah baca Quran mah itu mah ciri orang Islam gitu. Betul. Jadi asal lu Islam, ya udah baca Quran aja, gak apa-apa gitu. Mau seberdosa apapun, mau ini gak usah takut dibilang munafik atau kayak gimana. Karena yang tahu mah Allah gitu, kita berusaha untuk tidak seperti itu. Yang tahu mah Allah untuk kita tuh lagi tertatih-tatih juga untuk gak bermaksiat dan berusaha untuk mendekatkan diri lewat menghafal ini kayak gitu. Jadi semangatlah untuk semuanya. Ya. Intinya memang kedekatan dan interaksi kita sama Al-Quran itu yang harus selalu dievaluasi. Ya, betul. Kadang-kadang nih, apalagi kemarin habis Ramadan biasanya lagi kencang-kencang. Terus kemudian Syawal, gitu ya. Lagi setiap haid. Iya, setiap haid gitu. Aku kemarin bahas ini nih sama Mas Andra kan. Kayak sering ahwat itu salah satu tantangannya ketika dia lagi semangat, tiba-tiba haid. Terus libur kesannya teh ya, seperti meliburkan diri. Habitnya baru terbentuk, langsung digejret. Iya, terus kegejret lagi, terus mulai lagi dari nol gitu. Iya. Itu salah satu tantangan kita ya. Tapi semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga interaksi kita dengan Al-Quran. Setidaknya mah buka lah tadi ya, kalau misalnya aduh kayaknya ngafalin belum bisa deh teh, it's okay teman-teman, buka Quran, baca aja tuh nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tuh setiap hari tetap ada interaksi dengan Al-Quran. Kita megang handphone aja kan, kita gabut dikit megang handphone gitu. Seharusnya sih kita bisa lah di beberapa waktu gabut kita itu nggak semuanya megang handphone, adalah yang kita megang handphonenya sambil buka Quran gitu, buka aplikasi Al-Quran. Banyak kok hal-hal yang memudahkan. Kayaknya ada satu lagi deh. Oh, apa tuh? Biar gampang hafal dan murojaah itu kayaknya nggak. Jadi aku sebenarnya bukan orang yang mengharapkan musik. Ya. Tapi untuk aku yang ngafal kerasa banget musik itu sangat bertolak belakang apapun genrenya dengan menghafal gitu. Jadi aku jujur aku dari semenjak masuk pesantren udah gak punya playlist sebenarnya. Kecuali nasyid Haroki. Ya, Anda ketahuan sekali anak mananya ya. Jadi kalau misal ditanya, atuh lagu naon? Hijau daun weh. Baheula gitu karena yang sekarang enggak tahu taunya kayak yang lewat dari TikTok yang potongan-potongan kayak gitu. Sengaja ya. Kalau secara khusus aku insyaallah gak ngedengerin sih, udah gak ngedengerin karena emang kerasa banget bertolak belakang dengan Quran. Iya. Aku sering mendengar mendengar nasihat itu juga untuk setidaknya dia mengurangi musik pelan-pelan karena ya bener sih. Aku dulu waktu pas fase-fase lagi mau ujian hafalan juga menghindari banget ngedengerin musik karena susah ya menginline-kannya gitu. Iya, betul. So, aku juga tadi masalah interaksi dengan Al-Quran, aku sempat dengar satu nasihat dari Ustadz Luqmanul Hakim dan beberapa ustadz lainnya gitu ya. Ini mungkin kayak nasihat untuk kita semua gitu. Kata beliau tuh, coba antum tuh muhasabah gitu. Apakah antum yang tidak mau baca Quran atau Qurannya nggak mau dibaca antum, saking kitanya yang terlalu banyak istilahnya. Iya, astagfirullah gitu ya, kayak kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi gitu. Jadi Allah tuh kayak
gitu. Walaupun betul ya Allah itu Maha Pengampun, tapi ya tadi mungkin ketika kita udah mulai males, kalau aku sih mikirnya gitu, iya ya, jangan-jangan nih Qurannya leng gak mau disentuh sama saya, makanya kita berusaha untuk buka Quran setiap hari gitu. Baca apapun itu ya, pokoknya jangan sampai satu hari itu tidak sama sekali melafazkan ayat-ayatnya Allah gitu ya. Bisa lah pasti insya Allah. Dengerin kayak pakai headset juga gak apa-apa gitu. ya. Insya Allah kita nggak sesibuk itu kok teman-teman. Karena seharusnya juga kita tidak sok sibuk. Iya. Ya, seharusnya kita tidak sok sibuk kalau urusannya dengan ibadah dan tadi ya interaksi kita dengan Al-Quran. Terima kasih banyak adikku Lia Hasna Luciana. Terima kasih untuk sharingnya hari ini dan semoga apa yang di sharingan ke teman-teman bisa diaplikasikan juga ya pelan-pelan. Amin. Kita. Ya, terima kasih teman-teman. Seperti biasa kalau teman-teman punya ide aku bahas apa silahkan diketik di kolom komen. Terus tadi mungkin kalau misalnya Aul tadi ngide, coba kita bikin grup WhatsApp buat saling setelan bisa sih sebenarnya ya. Kalau misalnya ada yang mau, coba bilang aku mau gitu. Jadi aku bisa tahu berapa orang yang kira-kira mau kita bikin satu grup khusus gitu ya buat saling murojaah dan menghafal. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Aku tutup. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.